Murojok, pacaran dari balik dinding. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Kami terus melangkah melewati beberapa anak muda yang sedang memijak-mijak tangkai padi. Di belakangnya, sekumpulan perempuan berbaris mengurai jerami. Mereka memeriksa sisa bulir padi di dalam jerami. Sudut mataku melirik mereka, semua berpakaian kebaya, kain batik panjang dililit di kepala, mirip sorban. Dalam tradisi bertani di Tanah Gayo, penutup kepala semacam itu dinamakan kelubung. Ahoy wiu, pekik perempuan di sana menyambut langkah kami. Kena kita, bisikku kepada Adi. Datangi aja mereka, tantang Adi. Enggak ah, takut, jawabku. Apa pula venustrafobiamu sudah sembuh? Tanya Adi. Malu sama Pacik, tuh lihat dia lagi di seladang, kilahku sambil menunjuk ke arah aman Adi. Ya sudah, kalau begitu jalan terus, kata Adi. Bukan takut mendatangi mereka, siswi-siswi di sekolahku saja pernah jadi target operasi rayu-merayu. Masalahnya, perempuan di sini diikat tradisi, harus dihormati. Beda dengan siswi di sekolahku, rata-rata sudah terkontaminasi gaya hidup barat ala film Hollywood. Menjelang sampai ke depan pintu, sudut mataku sempat menangkap gerakan mereka yang menunjuk ke arahku. Tiba-tiba, para perempuan itu mendorong seorang perempuan berkebaya lembayung. Perempuan bertubuh mungil itu tersipu malu, menutup muka dengan kedua telapak tangannya. Fragmen itu tidak terlihat lagi, ketika kakiku sudah melangkah ke dalam pondok. Bagaimana nasib perempuan berkebaya lembayung itu? Aku tidak tahu lagi, hanya ku dengar yel-yel ahoy wiu, ditambah suara tawa dan cekikikan. Capek Niko? Tanya Inen Adi, ibunya si Adi dari dalam pondok. Sedikit Ibi, jawabku. Di mana ikan ini diletakkan? Tanyaku. Inen Adi menunjuk drum tua berisi air. Selain Inen Adi, di sana terlihat beberapa perempuan paruhbaya, sepertinya kerabatnya Adi. Mereka sedang merajang bawang merah, tomat, cabai, dan kunyit. Dari rempah-rempah yang disiapkan, ikan-ikan itu akan dimasak dengan bumbu masam jing, sejenis gulai asam padeh. Masam jing merupakan gulai khas masyarakat Gayo, bebas minyak dan tanpa bahan anorganik. Sebagai penyedap dan pengharum masakan, biasanya ditambahkan gegarang, daun mint lokal. Untuk merangsang selera makan, dibubuhkan pula setangkai empan, andaliman atau Sichuan pepper, merica Sichuan. Setiap berbincang-bincang dengan Inen Adi, aku selalu memanggil perempuan itu dengan Ibi yang berarti bibi. Bapaknya kupanggil Cik, sebutan untuk seorang paman. Adi pun memanggil bapak dan ibuku seperti itu. Panggilan itu bukan dilandasi hubungan darah, meskipun buyut kami berasal dari kampung yang sama. Tutur atau panggilan itu didasari atas pengakuan kedua keluarga, bersepakat menjadi saudara angkat. Tem, ajak si Niko ke teras depan, kata Inen Adi yang memanggil anaknya dengan Tem, sebuah panggilan kesayangan. Ada kopi dan bubur kacang ijo, tambah Inen Adi. Kalian pasti lapar dan haus, kan? Tebak perempuan itu. Iya, Ine, jawab Adi menarik lenganku ke arah teras pondok. Luas pondok itu 16 meter bujur sangkar, terasnya berbentuk bale-bale berukuran 9 meter bujur sangkar. Tinggi bale-bale dari permukaan tanah sekitar 50 cm. Lantai bale-bale itu tersusun dari belahan bambu selebar 2 jari. Memang semua komponen pondok terbuat dari bambu, tetapi dikerjakan dengan sangat rapi. Aku terkesan dengan konstruksinya. Angan-anganku, satu saat akan membangun rumah berbahan bambu, mirip pondok ini. Aku ingin punya pondok seperti ini, kataku kepada Adi. Terlalu kecil, jawab Adi. Nggak apa-apa, yang penting artistik, kataku. Coba minta dibuatkan punraman, saran Adi sambil menunjuk ke arah seorang lelaki paruh baya bertubuh kekar. Mana beraniku bilang, jawabku dengan suara bergetar. Di atas lantai bambu itu digelar tikar kertan berwarna kuning gading. Menariknya, belum ada satu noda pun yang melekat. Kusimpulkan, tikar ini baru selesai dianyam. Berbeda dengan warna tikar di bale-bale rumahku, sudah berubah warna menjadi hitam kecoklatan. Bukan hanya kopi yang tumpah di atasnya,
Terkadang adikku menaikkan lumpur yang melekat di kakinya. Di atas tikar berwarna gading itu terhidang beberapa mangkok kopi dalam sebuah baki. Di sampingnya ada 5 piring bubur kacang hijau siap dikonsumsi. Piring dan mangkok kaleng itu seperti baru dibeli, bersih dan mulus. Menurut Adi, peralatan makan minum itu sebenarnya barang lama. Istri pamannya sangat rajin membersihkan peralatan makan, sehingga selalu terlihat baru.